Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam kajian kita tentang ayat puasa surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini kita maknai dengan sebuah cerita. Saya bercerita dengan mahasiswa saya. Lalu saya katakan kepada mahasiswa, sekarang Anda sedang puasa, Anda melaksanakan ibadah-ibadah lain selain dari puasa itu, melaksanakan salat wajib, melaksanakan salat sunat, berbuat baik, dan seterusnya, semua kita kerjakan. Bagaimana bila harapan Allah itu tercapai? Apa harapan Allah? La'allakum tattaqun. Anda yang berpuasa, Anda yang melaksanakan salat tarawih, semua ibadah Anda kerjakan. Bagaimana kalau Anda mendapatkan derajat tattaqun sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah dan juga sesuai dengan harapan kita untuk mendapatkan tattaqun? Mahasiswa saya menjawab, ketika saya mendapatkan tattaqun, mendapatkan titel muttaqun, maka saya akan menjadi orang yang rajin sholat, orang yang rajin berbuat baik, orang yang disiplin. Yang jelas, saya akan menjadi orang yang lebih dari sekarang dalam hal kebaikan, dalam hal kewajiban, dan seterusnya. Akan menjadi lebih. Pertanyaan saya lanjutkan, bagaimana bila ketika sekarang Anda sedang kuliah, sedang menuntut ilmu, sedang belajar, sedang diajar di depan dosen, pergi ke perpustakaan, membaca di internet, dan seterusnya. La'allakum, mudah-mudahan kamu menjadi sarjana. Sesudah sarjana, lalu apa yang kamu bayangkan? Mahasiswa saya menjawab, Pak, saya sudah tamat. Berarti artinya sudah tamat apa? Saya tidak usah belajar lagi, saya tidak bisa membaca lagi, karena saya sudah tamat, saya sudah sarjana. Saya tanya lagi, bagaimana bila seorang petani, seorang nelayan, lalu dia berusaha, bekerja, terus bekerja dengan sebenar-benarnya, lalu dia mendapatkan hasil uang yang banyak dari pertaniannya, dari perdagangannya. Lalu ketika dia punya uang, ya dia akan duduk, dia akan diam, dia akan menikmati hasil dari usaha dia. Dia tidak perlu bekerja lagi. Lalu bagaimana bila ada orang yang mengejar atau yang mencari dengan serius jabatan-jabatan yang dia cari secara serius, dia bekerja secara serius, lalu dia dapatkan. Ketika dia mendapatkan jabatan yang tertinggi, lalu bagaimana keadaannya bila kamu yang seperti itu? Dia menjawab, saya akan menikmati hasil usaha saya itu. Saya akan duduk, saya akan diam, saya akan menyuruh,
saya akan memerintahkan orang lain dan seterusnya. Jadi dari apa yang kita pahami, kehendak yang ada di dalam ayat tadi menjadikan kita ketika kita mendapatkan harapan Allah, ketika kita mendapatkan apa yang kita harapkan dari ibadah menjadi muttaqun, menjadikan kita berarti menjadi orang yang lebih optimis. Kita semakin bekerja terus menjadi lebih baik, akan meningkat terus. Tetapi ketika kita berbicara tentang hal yang bukan berurusan dengan apa yang disebutkan oleh Allah tadi, kita menganggap tamat. Kita menganggap diri kita sudah sarjana. Kita tidak usah belajar lagi. Buku yang ada kita simpan. Ketika kita punya harta yang banyak, kita diam, kita nikmati, kita tidur. Ketika kita mendapatkan jabatan yang tinggi, kita sudah menganggap itu selesai semua. Apakah pemahaman kita tentang Al-Quran dari ayat yang puasa tadi tidak terjemahkan dalam kehidupan kita? Atau memang pola pikir yang kita pahami atau pola pikir yang kita kerjakan selama ini sebenarnya salah? Seharusnya kalau kita berpedoman kepada ayat Al-Quran tadi, ketika kita menjadi seorang sarjana, kita menjadikan diri kita sarjana itu semakin giat untuk belajar, semakin rajin untuk membaca, analisis kita semakin kuat, semakin banyak ilmu yang kita bisa berikan kepada masyarakat. Ketika kita mempunyai harta yang banyak dari usaha jerih payah kita yang luar biasa, seharusnya kita semakin giat lagi berusaha, mencari terus tanpa berhenti. Yang hasilnya nanti kita akan bisa berikan kepada apapun, dapat kita gunakan untuk apapun, sepanjang itu untuk kebaikan. Kita bisa bersedekah yang banyak, kita bisa mau apapun yang kita mau, kita silakan aja, yang penting dalam batasan-batasan yang dihalalkan oleh agama. Ketika kita mempunyai jabatan yang tinggi, kita tidak boleh diam. Kita harus terus berusaha, berbuat baik, berbuat terus. Kenapa? Karena semua sudah ada di tangan kita. Jadi ayat Al-Quran yang memberikan harapan kepada apa yang kita lakukan, ini kita pahami secara benar, sehingga menjadikan kita semakin mendapatkan sesuatu, maka kita semakin tidak akan pernah diam. Kalau kita diam, berarti kita sudah salah memahami ayat, memahami Al-Quran sebagaimana yang tertuang di antaranya adalah ayat tentang puasa. Mudah-mudahan ketika kita nanti mendapatkan muttaqun, menjadikan kita adalah orang yang menjadi abid, orang yang ahli dalam beribadah, yang tidak pernah berhenti dalam beribadah. Ketika dia mendapatkan harta yang banyak, kita akan mencari terus harta yang banyak. Nanti kita akan bisa gunakan untuk pembangunan keagamaan, kemasyarakatan dan seterusnya. Kemudian ketika kita juga mendapatkan jabatan keadaan terus, kita berusaha terus untuk kebaikan. Supaya apa? Supaya apa yang kita dapatkan itu menjadikan diri kita lebih hebat lagi dari sebelumnya, lebih bermanfaat lagi bagi orang banyak. Karena itu yang diharapkan oleh orang banyak, itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pula yang kita harapkan. Mudah-mudahan kajian singkat ini memberi makna kepada kita dalam pola pikir kehidupan kita, menjadi orang yang selalu optimis, tidak pernah berhenti dan tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah merasa selesai. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.